Hari itu tak berbeda dari hari-hari sebelumnya. Sari duduk di meja makan, memandangi secangkir kopi yang sudah dingin. Pagi yang biasanya cerah, kini terasa murung, seperti suasana hatinya. Di seberangnya, Hendra, suaminya, tampak asyik membaca koran, tak sedikit pun menoleh padanya. Rumah yang dulu dipenuhi canda dan tawa, kini sunyi seperti tak berpenghuni. Mereka sudah 5 tahun menikah, namun kebahagiaan yang dulu begitu nyata, perlahan mulai memudar. Sari menghela napas panjang. Ia merasa seperti terjebak dalam lorong tak berujung, tak tahu kemana harus melangkah. Masalah yang terus membesar soal ketidakmampuannya untuk hamil semakin menggerus perasaannya. Sejak awal pernikahan, mereka sudah mencoba berbagai cara untuk punya anak. Konsultasi ke dokter, pengobatan alternatif, hingga ikut berbagai program kehamilan, semua dijalani. Tapi hasilnya nihil. Sari mulai merasa tubuhnya tidak pernah cukup. Seolah ia gagal menjadi seorang istri yang utuh. "Kenapa sih kamu nggak bisa hamil juga?" Suara Hendra tiba-tiba memecah keheningan. Nada bicaranya tinggi, seperti menyimpan kemarahan. Bukan pertama kalinya pertanyaan itu dilontarkan, tapi tetap saja menyakitkan. Sari menunduk. Ia sudah terlalu sering mendengar kata-kata itu, namun tak pernah benar-benar kebal. "Aku sudah berusaha, Hendra. Kita sudah berusaha," jawabnya pelan. Hendra menurunkan koran dan menatapnya tajam. "Tapi itu nggak cukup. Aku butuh anak, Sari. Aku butuh penerus. Kamu tahu itu." Sari terdiam, lidahnya keluh. Ia tahu betul maksud ucapan Hendra, tapi rasa lelah dan frustrasi membuatnya sulit merespons. Setiap kali mereka mencoba berdiskusi, selalu berakhir dengan pertengkaran. Hendra kini seolah tak lagi melihatnya sebagai istri, tapi sebagai wanita yang gagal memberikan keturunan. Dalam hati, Sari mencoba memahami. Mungkin Hendra pun merasa tertekan, tapi sikapnya yang terus menyalahkan lama-lama membuat luka di hati Sari semakin renggang. Hubungan mereka terasa semakin renggang. "Apakah kamu ingin bercerai?" tanya Sari tiba-tiba, nyaris berbisik. Hendra terdiam, seolah tak siap mendengar pertanyaan itu. Sari menatapnya, menanti jawaban, namun hanya keheningan yang menjawab. "Aku nggak tahu, Sari. Aku rasa kita sudah terlalu lama mencoba, tapi hasilnya tetap nggak ada." Jawaban itu menghantam Sari seperti bom. Selama ini, ia mencoba meyakinkan diri bahwa Hendra hanya kesal, bukan ingin menyerah. Tapi kini, segalanya terasa berbeda. Seolah keputusan Hendra sudah bulat, bahwa memiliki anak jauh lebih penting dari mempertahankan pernikahan. Aku merasa gagal, Hendra." Matanya berkaca-kaca. "Aku sudah coba segala cara, tapi kalau ini masih belum cukup, aku harus apa?" Hendra menunduk, tak sanggup menatap mata Sari yang basah oleh air mata. Ia menarik napas panjang, seakan ingin mengusir rasa bersalah. "Aku nggak bermaksud menyakitimu, Sari. Aku hanya ingin punya anak." Sari menyeka air matanya. Ia sudah mencoba mengerti, berjuang untuk mempertahankan rumah tangga ini. Tapi semuanya terasa sia-sia. Kini, pernikahan mereka seperti berada di ujung tanduk. Malam itu, saat mereka duduk berdua di ruang tamu, Hendra akhirnya mengucapkan sesuatu yang menghancurkan hati Sari. "Sari, aku rasa
kita sudah sampai di titik akhir. Aku ingin bercerai." Kata-kata itu membuat dunia Sari runtuh. Air matanya tumpah, tak bisa ditahan. Ia tahu ini akan berakhir, tapi mendengarnya langsung dari mulut Hendra tetap terasa seperti luka yang menganga. "Jadi, kamu sudah putuskan?" tanya Sari pelan. "Kamu benar-benar ingin berpisah?" Hendra menatapnya kosong, tak mampu memberi kepastian, hanya tatapan hampa. "Aku rasa ini yang terbaik untuk kita berdua, Sari." Hati Sari remuk, tapi di balik rasa sakit itu ada sedikit kelegaan. Hubungan yang penuh tekanan dan rasa bersalah akhirnya berakhir. Mungkin ini memang waktu yang tepat untuk berpisah, agar mereka bisa menemukan kebahagiaan masing-masing. Beberapa minggu kemudian, perceraian itu pun disepakati. Sari pergi dari rumah yang dulu mereka bangun bersama. Rumah yang dulunya dipenuhi harapan dan impian, kini hanya menyisakan kenangan pahit. Sari merasa kehilangan arah. Meski pernikahan telah usai, luka di hatinya masih menganga. Namun, di balik semua itu, ia mulai merasa sedikit lebih ringan. Ia tahu dirinya berhak melanjutkan hidup tanpa terus merasa bersalah. Perjalanan hidup yang baru dimulai. Ia belum tahu kemana arahnya, tapi ia yakin hidupnya belum selesai. Masih ada harapan untuk bahagia, meski jalannya tak mudah. Sari melangkah perlahan, menatap masa depan, berharap ada cahaya di ujung lorong gelap ini. Perceraian bukan keputusan mudah. Perasaan Sari kala itu campur aduk antara harapan dan keputusasaan. Hari-hari awal setelah perpisahan terasa berat. Rumah yang dulu penuh kenangan kini terasa asing. Beberapa minggu pertama berjalan seperti mimpi buruk. Sari merasa bingung, terluka, dan tak tahu harus kemana. Setiap malam, ia teringat kata-kata terakhir Hendra, kalimat yang sulit dilupakan. "Aku rasa ini yang terbaik untuk kita berdua, Sari." Ucapan itu datang begitu cepat, mengubah segalanya. Jika berpisah adalah jalan terbaik, mengapa hatinya terasa begitu hancur? Ia tak lagi mengenali Hendra. Pria yang dulu mencintainya kini tampak seperti orang asing. Waktu berlalu. Sari mencoba bangkit, pindah ke apartemen kecil jauh dari rumah lamanya. Tempat itu sepi, tapi ia tahu ia butuh waktu untuk menyembuhkan luka. Pekerjaannya di perusahaan penerbitan mulai memberikan ketenangan. Meski ada hari-hari penuh air mata, sahabat-sahabatnya terus memberi dukungan. Namun, hanya Sari yang benar-benar tahu luka di hatinya. Satu hal yang masih menghantui, ketidakmampuannya hamil. Ia merasa itu penyebab utama perceraian mereka. Sikap Hendra yang tak sabar seolah membenarkan perasaan bersalah itu. Cinta yang dulu ada perlahan terkikis oleh kegagalan. Tak lama setelahnya, Hendra menikah lagi. Wanita muda dan cantik bernama Melisa menjadi istrinya. Sari tidak terkejut, bahkan ada sedikit ketenangan dalam dirinya. Jika itu pilihan Hendra, ia tak punya hak untuk ikut campur. Namun tetap saja Sari cemas. Bagaimana jika Hendra memiliki anak dari pernikahan barunya? Sebuah keluarga yang sempurna yang dulu mereka impikan. Satu malam, saat menikmati teh hangat, ponsel Sari berdering. Pesan dari sahabatnya. "Sari, aku baru dengar kabar Hendra menikah lagi. Kamu baik-baik saja kan?"
Sari tersenyum pahit. Ia sudah tahu, tapi membaca pesan itu tetap menorehkan luka. Aku baik-baik saja, Dina. Dia bahagia dan itu pilihannya. Dina membalas cepat. Semoga kamu juga segera bahagia. Kamu pantas mendapatkannya. Sari membaca pesan itu lama. Kata-kata itu sederhana tapi menyentuh. Ia tahu Dina hanya ingin memberi semangat, tapi kenyataannya ia masih merasa sendiri. Hari-hari terus berjalan. Sari mulai menjalani rutinitas yang lebih stabil. Sampai suatu pagi, telepon dari seorang dokter mengubah segalanya. Sari, ini Dokter Reza. Saya ingin mengundangmu untuk konsultasi lanjutan soal program kehamilan. Sari terkejut. Ini pertama kalinya ia dihubungi langsung oleh dokter spesialis kandungan yang tampak profesional dan ramah. Ia ragu, tapi juga merasakan secercah harapan. Akhirnya, ia setuju. Saat bertemu langsung, Dokter Reza tampil muda, rapi, dan penuh perhatian. Keraguan Sari perlahan berubah menjadi kenyamanan. Mungkin kamu belum tahu, tapi aku yakin masih ada harapan, Sari, ucap Reza. Perkataan itu membuat hati Sari terasa lebih ringan. Mungkin ini bukan hanya tentang punya anak, tapi juga tentang kembali merasa dihargai. Dokter Reza tak hanya memberi penjelasan medis, tapi juga dukungan moral. Perlakuannya membuat Sari merasa aman tanpa tekanan seperti yang dulu ia alami bersama Hendra. Setelah beberapa kali konsultasi dan tes, Reza mengundang Sari makan siang. Awalnya ia ragu, takut terlihat berharap lebih, tapi pertemuan itu terasa hangat dan menyenangkan. Percakapan mereka mengalir alami, mereka tertawa, berbagi cerita, dan Sari mulai membuka diri. Ada perasaan nyaman yang perlahan tumbuh. Beberapa waktu kemudian, dalam sebuah makan malam santai, Dokter Reza berkata, "Sari, aku tahu ini mungkin mendadak, tapi aku merasa ingin lebih dari sekedar dokter untukmu. Aku suka menghabiskan waktu bersamamu. Aku ingin mengenalmu lebih jauh." Sari terdiam, perasaannya campur aduk, tapi sorot mata Reza yang tulus membuat hatinya hangat. Mungkin ini bukan akhir, tapi awal yang baru. Aku juga merasakan hal yang sama, Dokter Reza, jawab Sari, suaranya pelan. Tapi aku takut, aku baru saja keluar dari pernikahan yang gagal, dan aku belum siap terluka lagi. Dokter Reza tersenyum hangat. Aku mengerti, Sari, aku tidak ingin memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menghargaimu. Kalau suatu saat kamu siap, aku akan ada di sini. Untuk pertama kalinya, Sari merasa ada secercah harapan dalam hidupnya. Harapan akan cinta yang bukan sekadar kebutuhan, tapi tumbuh dari ketulusan. Mungkin ini awal dari perjalanan baru yang lebih baik. Namun, di balik kata-kata Reza yang menenangkan, hati Sari justru semakin bimbang. Perasaan lama yang selama ini ia kubur mulai muncul. Ia merasa seperti berada di titik persimpangan antara trauma dari perceraiannya dengan Hendra dan kehadiran Reza yang begitu memahami dan tulus. Beberapa hari setelah makan malam itu, Dokter Reza kembali menghubunginya. "Sari, akhir pekan ini ada acara santai, tidak resmi, hanya untuk bersenang-senang. Kamu tertarik ikut?" Sari sempat ragu, tapi hatinya ingin mencoba. Ia sadar Reza tidak hanya peduli sebagai dokter, tapi lebih dari itu. Meskipun masih menyimpan ketakutan, ia memutuskan untuk datang. Hidupnya terlalu lama dipenuhi kesedihan dan kesepian. Mungkin ini saatnya membuka diri. Akhir pekan itu, mereka bertemu di sebuah taman di luar kota. Cuacanya cerah, udaranya segar. Mereka berjalan bersama, mengobrol ringan,
dan perlahan Sari mulai merasa nyaman. Tidak ada tekanan, tidak ada tuntutan, hanya dua orang yang menikmati waktu bersama. "Ini menyenangkan," kata Sari tersenyum. "Aku bahkan lupa kapan terakhir kali merasa sesantai ini." "Aku juga," jawab Reza. "Kadang kita perlu belajar menikmati hidup tanpa bayang-bayang masa lalu." Sari mengangguk. Kata-kata itu menyentuh hatinya. Ia mulai merasa tenang dan merasa bertenang, dan merasa bahwa hidupnya masih punya kemungkinan untuk bahagia. Hubungan mereka berkembang tanpa terburu-buru. Mereka sering bertemu, menonton konser, makan malam, atau sekadar berjalan-jalan. Reza selalu membuat Sari merasa dihargai tanpa memaksa. Ia mulai yakin bahwa dirinya pantas bahagia lagi. Tapi satu hal masih membayanginya, ketidakmampuannya untuk hamil. Meski Reza selalu menunjukkan ketulusan, Sari tetap merasa membawa beban. Ia takut tak bisa memberi anak untuk pria yang mulai ia cintai. Suatu hari, setelah konsultasi, Reza menatap hasil tesnya dengan wajah serius tapi penuh empati. "Sari, aku tahu ini berat, tapi masih banyak pilihan yang bisa kita coba, dan apapun hasilnya, itu tidak akan mengubah pandanganku terhadapmu." Sari menatapnya dengan mata berkaca. "Aku takut, Dok. Aku takut kamu akan pergi jika aku tak bisa memberimu apa yang kamu mau. Aku sudah pernah mengalaminya. Aku tak sanggup jika harus mengalaminya lagi." Reza mendekat. "Sari, aku tidak mencintaimu karena kamu bisa memberiku anak. Aku mencintaimu karena kamu luar biasa. Kita bisa hadapi semua ini bersama." Tembok yang selama ini Sari bangun mulai runtuh. Ia mulai menerima bahwa cintanya tak harus sempurna. Cinta bukan soal apa yang bisa diberi, tapi siapa diri kita sebenarnya. Hari demi hari, Sari merasa lebih kuat. Ia mulai berdamai dengan masa lalu, mulai menerima dirinya. Tapi, takdir kembali memberi kejutan. Satu pesan dari Hendra, mantan suaminya, mengubah semuanya. "Sari, aku dengar kondisimu. Aku perlu bilang sesuatu. Aku tidak bisa punya anak dengan Melisa." Pesan itu membuat Sari terpaku. Mengapa Hendra menghubunginya sekarang, setelah semua yang terjadi? Ponselnya kembali bergetar. Pesan dari Hendra lagi. "Sari, aku minta maaf. Tapi aku pikir kamu perlu tahu. Aku tidak bisa punya anak. Sebenarnya, dulu aku yang mandul, bukan kamu." Sari gemetar. Selama ini, Hendra menyalahkannya. Ia merasa dirinya lah yang gagal sebagai istri. Tapi kini, kenyataan itu terungkap. Ternyata Hendra yang tidak subur. Sari membalas, "Kenapa kamu baru bilang sekarang, Hendra? Kenapa dulu kamu membiarkan aku merasa bersalah sendirian?" Beberapa saat kemudian, Hendra membalas, "Karena aku takut. Aku takut kamu akan meninggalkanku. Aku pikir kalau aku mulai hidup baru dengan Melisa, aku bisa punya anak. Tapi ternyata tidak." Sari menarik napas panjang. Perasaannya campur aduk antara marah, kecewa, dan sedikit lega. Ia merasa seperti dipermainkan oleh waktu dan keadaan. "Jadi, semua ini salahmu. Tapi kamu biarkan aku yang merasa bersalah selama ini." "Aku tahu aku salah, Sari. Tapi saat itu, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku takut kehilangan harga diriku sebagai pria." Sari merasa hampa. Ia merasa telah dikhianati, bukan hanya dalam pernikahan, tapi juga dalam kejujuran. Semua rasa bersalah selama ini ternyata tak berdasar. "Aku butuh waktu, Hendra," balas Sari akhirnya. Ia tak ingin bicara lebih banyak, semuanya terlalu melelahkan. Namun, di balik rasa kecewa itu, ada secercah kelegaan. Ia bukan penyebab perceraian itu. Ia bukan wanita yang gagal. Kini, ia bisa melangkah ke depan tanpa bayang-bayang masa lalu. Ia bisa berdiri tegak, tapi hidup terus berjalan,
Dan kini ada Reza, pria yang hadir dalam hidupnya tanpa membawa luka lama. Sari sadar, kebahagiaan bukan tentang apa yang orang lain harapkan, tapi tentang keberanian menerima diri sendiri dan memulai dari awal. Keesokan paginya, Sari bangun dengan pikiran penuh. Ia tahu sudah waktunya membuat keputusan. Ia ingin bicara dengan Reza. Sore harinya, mereka bertemu di restoran tempat biasa. Sari datang lebih dulu, duduk di meja yang sering mereka pilih. Ketika Reza datang, mengenakan jas putih dan senyum hangat, Sari merasa tenang. Tapi ia tahu ada hal penting yang harus ia katakan. "Dokter Reza," ucapnya perlahan, "ada sesuatu yang ingin aku sampaikan." Reza menatapnya serius, namun lembut. "Aku senang bersama kamu. Tapi, aku merasa belum sepenuhnya bisa membuka hatiku. Masih ada hal-hal dalam diriku yang belum selesai." Reza mengangguk. "Aku bisa melihatnya, Sari. Meski kamu tidak bilang apa-apa, aku tahu kamu membawa banyak beban. Aku hanya ingin kamu tahu, aku di sini. Apapun yang terjadi, aku tetap di sini." Sari menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa didengar sepenuhnya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar siap untuk mencintai lagi. Bukan karena desakan, tapi karena ia ingin. Karena ia layak, karena ia sudah sembuh. Sari menarik napas panjang. Ucapan Dr. Reza membuat hatinya terasa lebih tenang. Namun, ia sadar bahwa keputusan besar ini tak bisa ditunda lebih lama. "Aku baru saja dapat pesan dari Hendra. Dia mengaku kalau sebenarnya dia yang mandul, bukan aku. Rasanya campur aduk. Aku merasa dibohongi selama ini. Selama bertahun-tahun, aku hidup dalam kebohongan." Dr. Reza hanya diam, memberi ruang bagi Sari untuk melanjutkan. "Aku sakit hati waktu tahu aku tak bisa memberinya anak. Tapi saat itu, aku hanya ingin memenuhi keinginannya. Aku pikir aku tidak cukup baik sebagai istri. Dan ternyata bukan aku yang salah. Semua ini karena Hendra." Sari menggigit bibir, matanya menatap kosong. "Tapi meski sekarang aku tahu kebenarannya, aku tetap bingung. Aku ada di persimpangan, dan aku takut salah langkah." Dr. Reza menghela napas, lalu menggenggam tangan Sari. "Sari, aku tahu ini berat, tapi kamu tidak harus menanggung semuanya sendiri. Kamu sudah melalui banyak hal, dan kamu pantas bahagia, apapun bentuknya. Yang aku harapkan dari hubungan ini adalah kita bisa membangun sesuatu yang baru, tanpa dibebani masa lalu. Kita tidak perlu takut akan kesalahan yang tak bisa kita perbaiki." Sari menatap Dr. Reza. Air mata mulai menggenang di matanya. Ia tahu laki-laki di depannya ini sungguh peduli. Ia tak pernah menuntut atau menyalahkan. Justru selalu hadir dengan pengertian dan dukungan. Namun, di balik semua itu, Sari menyadari bahwa ada satu hal yang jauh lebih penting. Keputusan untuk tidak lagi terikat oleh masa lalu. Kini saatnya ia menentukan kemana ia ingin melangkah. "Aku sudah pikirkan semuanya, Dr. Reza," ucapnya mantap. "Aku tahu apa yang aku inginkan. Aku ingin hidup tanpa takut lagi. Aku ingin memberi diriku kesempatan untuk bahagia." Dr. Reza tersenyum, dan untuk pertama kalinya Sari merasa begitu lega. Ia tahu langkah yang diambil ini adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk siapapun. Ia siap menatap masa depan dengan hati yang lapang dan penuh harapan. "Kalau kamu siap, aku akan ada di sini," ucap Dr. Reza tulus. Sari mengangguk. "Aku siap, Dr. Reza. Aku siap menghadapi segala kemungkinan." Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Sari merasa benar-benar hidup, bebas dari bayang-bayang masa lalu yang selama ini mengekangnya. Setelah percakapan yang mengubah hidup itu, Sari seperti terlahir kembali. Keputusan untuk melepas masa lalu dan membuka hati pada hal-hal baru adalah langkah besar menuju kebahagiaan. Meskipun jalan itu tidak mudah,
Ia yakin itu pilihan yang tepat. Dalam beberapa minggu berikutnya, hidup Sari terasa lebih ringan. Ia mulai menikmati kebersamaannya dengan Dr. Reza. Walaupun belum berstatus resmi sebagai pasangan, mereka saling memahami dan saling mendukung. Dr. Reza tidak pernah memaksanya terburu-buru. Ia tahu kapan harus memberi ruang agar Sari bisa berkembang. Kedekatan mereka semakin dalam. Mereka berbagi cerita, tawa, dan harapan. Sari merasa perlahan menemukan kembali kepercayaan pada diri sendiri dan pada cinta. Ia mulai yakin bahwa ia mampu mencintai tanpa takut disakiti lagi. Namun, sesekali kenangan masa lalu masih menghampiri. Luka lama masih sesekali terasa, meskipun sudah tak sedalam dulu. Suatu hari, mereka bertemu di sebuah kafe kecil. Dr. Reza memandang Sari dengan lembut, seolah bisa membaca pikirannya. "Ada yang mengganggu pikiranmu?" Sari mengangguk pelan. "Kadang, aku merasa masih ada bagian dari diriku yang belum selesai. Kenangan itu masih sering datang." "Aku paham, Sari," jawab Dr. Reza. "Kenangan tak bisa dihapus, tapi kita bisa memilih bagaimana meresponsnya. Aku ada di sini untuk sekarang dan masa depan kita." Sari tersenyum, walau hatinya masih terasa haru. Ia tahu kenangan memang tak bisa dilupakan, tapi kini ia bisa memilih untuk tidak terikat padanya. Ia bisa membuka ruang bagi kebahagiaan yang baru. Beberapa hari setelah percakapan itu, Sari menerima pesan dari Hendra. Kali ini berbeda. Hendra menulis panjang, penuh penyesalan dan permintaan maaf. "Sari, aku tahu aku telah menyakitimu. Aku tak bisa mengubah masa lalu, tapi aku benar-benar menyesal. Kamu pantas bahagia. Aku harap suatu saat kamu bisa memaafkanku." Sari membaca pesan itu berulang kali. Ada luka yang terbuka kembali, tapi juga rasa lega. Hendra akhirnya mengakui semuanya. Namun, Sari tahu ia tak perlu kembali ke masa lalu itu. Ia membalas dengan tenang. "Hendra, aku sudah memaafkanmu sejak lama, walau tak pernah kukatakan. Kita semua punya kelemahan, tapi aku memilih melanjutkan hidupku. Semoga kamu juga bisa menemukan kedamaian." Dengan pesan itu, Sari menutup bab yang sudah terlalu lama terbuka. Kini, ia bisa fokus pada dirinya bersama Dr. Reza. Beberapa minggu kemudian, mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sebuah kota kecil di pegunungan. Suasana yang tenang dan udara segar membuat Sari merasa damai. Perjalanan itu menjadi simbol dari langkah baru dalam hidupnya. Selama perjalanan, mereka banyak berbicara tentang masa depan. Dr. Reza sempat menyinggung kemungkinan mereka memiliki anak. Sari sempat ragu, tapi kali ini berbeda. Ia merasa lebih kuat dan tidak lagi tertekan. "Sari," ucap Dr. Reza sambil menggenggam tangannya, "apapun yang terjadi nanti, kita hadapi bersama. Kamu sudah cukup, bahkan lebih dari cukup." Sari tersenyum. "Terima kasih, Reza. Aku merasa beruntung memilikimu." Di balkon hotel mereka yang menghadap lembah, Sari duduk menikmati matahari terbenam. Hatinya tenang. Ia tahu perjalanan ini memperkuat keputusannya untuk meninggalkan masa lalu dan membuka lembaran baru. Dr. Reza memandangnya dengan lembut. "Kamu tampak lebih damai, Sari. Ada yang berubah dalam dirimu." Sari menoleh dan tersenyum. "Aku merasa beban itu sudah lepas.
Rasanya seperti menuntaskan sesuatu yang selama ini menghantuiku. Aku senang kamu merasakannya, jawab Reza. Kamu pantas bahagia. Selama ini Reza selalu ada, memberi ruang dan pengertian. Tanpa paksaan, tanpa tuntutan, hanya cinta yang tulus. Dan itu sesuatu yang belum pernah Sari rasakan sebelumnya. Reza, aku tak tahu masa depan akan seperti apa. Tapi aku yakin ini jalanku. Aku ingin menjalani hidup yang aku pilih sendiri, tanpa takut akan gagal atau salah. Dokter Reza menggenggam tangannya, memberi kekuatan. Mereka duduk bersama dalam keheningan, menikmati momen tanpa banyak kata. Karena cinta kadang tak butuh penjelasan. Beberapa hari kemudian, mereka kembali ke kota. Hidup kembali berjalan seperti biasa, tapi bagi Sari, segalanya terasa berbeda. Lebih ringan, lebih bebas. Sari juga mulai lebih dekat dengan keluarganya, menghabiskan waktu dengan orang-orang yang selama ini ada untuknya. Semua terasa lebih bermakna. Ia sadar, ia tak pernah benar-benar sendirian. Meski begitu, kenangan tentang Hendra kadang masih muncul. Tapi luka itu tak lagi menyakitkan. Ia tahu luka itu sedang sembuh. Hendra kini sudah menikah lagi, mencoba membangun hidup baru. Sari tak lagi menjadikannya pusat pikirannya. Ia hanya bagian dari masa lalu yang sudah ia tinggalkan. Suatu hari, saat menikmati kopi di kedai kecil yang biasa ia kunjungi bersama Reza, Sari menerima pesan singkat dari Hendra. Sari, aku harap kamu bahagia. Kamu akan selalu ada di hatiku. Sari tersenyum. Ia membalas dengan bijak. Hendra, aku sudah memaafkanmu. Kita sudah menjalani jalan masing-masing. Aku harap kamu juga bahagia. Setelah itu, Sari merasa benar-benar menutup satu bab besar dalam hidupnya. Beberapa bulan berlalu, hubungannya dengan Dr. Reza semakin erat. Mereka mulai bicara serius soal masa depan. Meski belum merencanakan pernikahan, Sari tahu ia telah menemukan seseorang yang bisa ia percaya dan hargai. Suatu malam, di teras belakang rumah Reza, mereka duduk di bawah langit penuh bintang. Sari, aku tahu kita pernah melalui banyak hal, tapi aku ingin kamu tahu, aku siap menjalani hidup ini bersamamu apapun yang terjadi. Sari menatapnya, matanya berkaca-kaca. Aku juga siap, Reza. Di malam yang tenang itu, Sari merasa akhirnya menemukan tempatnya. Tempat di mana ia bisa benar-benar damai. Karena dalam hidup, terkadang kita harus berani melepaskan masa lalu untuk memberi ruang bagi masa depan. Seperti Sari, kebahagiaan bisa datang saat kita membuka hati dan percaya bahwa diri kita pantas untuk bahagia.